Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alia Mustika Molia. Saya Ibu Nur Seransar. Saya Putri Wardani. Jadi kita sekarang berada di SD Kartika 21 Makassar. Kita di sini untuk melakukan observasi mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai karakteristik generasi alfa. Jadi guys, ikuti terus ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Seransar dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, tujuan saya melakukan observasi di SD Kartika 21 Makassar, mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai karakteristik generasi alfa. Baik, di samping saya sudah ada narasumber dengan Ibu Sumarni. Ibu Sumarni, wali kelas 6. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Baik, bagaimana cara Ibu dalam mengatasi berbagai karakteristik siswa baik di dalam maupun di luar pembelajaran? Ya, sebagaimana kita ketahui di dalam satu kelas itu karakter anak itu berbeda-beda. Cara saya mengatasinya itu melakukan pendekatan ke siswa, ya, agar siswanya lebih terbuka ke gurunya atau wali kelasnya, apa-apa yang mereka alami, ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa tantangan yang dihadapi Ibu dalam membantu atau mendukung siswa untuk mencapai perkembangan generasi alfa? Tantangannya salah satunya kan anak-anak sekarang, ya, mereka memang melek teknologi, tapi dia lebih ke game saja. Untuk pengetahuannya dia lebih malas untuk belajar, untuk mengembangkan teknologi, pemahaman teknologinya. Jadi untuk saya untuk membantu siswa lebih memotivasi siswanya saja. Baik, pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana komunikasi yang dilakukan Ibu dengan orang tua siswa terkait perkembangan siswa? Komunikasinya itu dengan orang tua siswa yang di kelas saya, berdiskusi bagaimana perkembangan peserta didik atau anaknya sendiri, kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak kita atau peserta didik kita. Jadi melakukan kerjasama antara orang tua siswa dengan wali kelas untuk meningkatkan prestasi belajar anak di dalam kelas. Nah, itu saja. Baiklah Ibu, terima kasih telah memberikan waktunya untuk kami dan terima kasih atas pendapatnya Ibu. Ya, sama-sama. Baik, saya sudah dengan narasumber kedua dengan Ibu Idar, saya wali kelas 1A. Baik, pertanyaan saya ialah bagaimana cara Ibu dalam mengatasi berbagai karakter siswa baik di dalam maupun di luar pembelajaran? Sebenarnya karena sekarang ini kita sudah masuk kurikulum merdeka, jadi proses pembelajaran itu dilakukan secara berdiferensiasi, di mana anak-anak itu diklasifikasikan berdasarkan minat dan karakternya masing-masing. Jadi bukan lagi sekarang anak-anak diajar secara secara yang kayak kontekstual yang tatap muka atau model ceramah begitu, sekarang sudah tidak. Anak-anak sekarang dibagi berdasarkan karakter dan minatnya. Misalnya anak ini dia suka berlari-lari dalam kelas, mungkin nanti tugas pembelajarannya itu dia berbeda. Jadi prosesnya itu sekarang kita guru, khususnya karena sekarang sudah masuk kurikulum merdeka, jadi anak-anak kita bagi berdasarkan karakteristiknya. Jadi sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas atau sebelum anak-anak belajar, kita guru tugasnya itu melakukan asesmen. Sekarang itu dalam IKM ada namanya asesmen. Jadi anak-anak kita bagi berdasarkan karakteristik, berdasarkan karakternya masing-masing, minatnya juga. Jadi misalnya anak ini, dia adalah anak yang aktif dalam kelas, dia sukanya berlari. Mungkin nanti kita carikan alternatif lain bagaimana supaya anak ini dia senang belajar dengan gaya belajarnya itu. Kemudian kalau di dalam luar pembelajaran,
Khususnya sekarang anak-anak sekarang itu lebih manja ya. Sekarang lebih manja. Jadi guru itu harus bagaimana caranya dekat dengan ini anak. Kalau ini anak suka manja, berarti gurunya juga harus bermanja-manjaan. Begitu. Jadi kita mengikuti minatnya, karakternya masing-masing. Jadi kayak begitu saja mengatasinya. Apa tantangan yang dihadapi Ibu dalam membantu atau mendukung siswa untuk mencapai perkembangan generasi alpha? Mungkin karena di sini sekarang kita lihat generasi alpha itu dekat sekali dengan teknologi. Di situ tantangan terbesarnya. Bagaimana menghadirkan kelas yang sesuai dengan karakteristiknya anak. Itu tantangan terbesar guru sekarang. Misalnya, mungkin karena kalau di sini khususnya SD Kartika itu kalau dibilang teknologi anak-anak sudah bagus. Tapi mungkin di luaran masih banyak yang sekolahnya mungkin yang di pedalaman jauh dari teknologi. Itu saja mungkin yang tantangan terbesar dengan ininya. Anak-anak sekarang itu beda dengan yang dulu. Anak-anak sekarang itu manja sekali. Apa-apa pasti harus ke gurunya dulu, tidak ada usaha. Yang lebih berusaha itu bagaimana guru menimbulkan atau memunculkan rasa ingin berjuangnya itu anak. Sekarang itu yang menjadi tantangan terbesar. Bagaimana komunikasi yang dilakukan Ibu dengan orang tua siswa terkait perkembangan siswa? Misalnya untuk perkembangan siswa, kita dengan orang tua itu selalu terhubung. Misalnya sekarang ini selalu ada namanya grup kelas. Jadi semua perkembangan anak dilaporkan kepada orang tua melalui WA. Misalnya ada anaknya yang kekurangan ini atau anak ini butuh sesuatu, misalnya mungkin dia terkendala di kehidupan sehari-harinya, mungkin dia bermasalah. Pasti kita komunikasikan langsung dengan orang tua. Karena kalau tidak dikomunikasikan takutnya anak ini keadaannya akan bagaimana ya ke depannya kalau tidak dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi biasanya melalui WA. Dan yang kedua itu rutin ketika pembagian raport. Jadi kita sampaikan ini anak perlunya ini, kekurangannya ini, selalu seperti itu. Baik, itulah tadi pendapat dari Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk kelompok kami. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Ya.